Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perkutut Aji. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips kunci perawatan perkutut dengan metode sholat 5 waktu. Kenapa kok dinamakan metode sholat 5 waktu? Karena pada jam-jam sholat atau pada waktu-waktu sholat kita akan melakukan treatment kepada burung perkutut. Jadi diharapkan dengan metode ini kita juga bisa mendapatkan atau melakukan sholat di awal waktu, sekaligus kita juga bisa melakukan perawatan kepada perkutut. Tetapi mungkin perawatan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki banyak waktu luang seperti saya. Jika panjenengan mungkin bekerja kantoran atau berangkat pagi pulang sore, agak sulit melakukan perawatan seperti ini. Tinggal nanti disesuaikan saja waktunya. Langsung saja, yang pertama kita mulai dari waktu subuh. Sehabis sholat subuh kita bisa langsung mengembunkan perkutut. Pengembunan dilakukan di luar rumah agar burung perkutut bisa terkena embun langsung. Fungsi dan maksud pengembunan ini adalah untuk membuat perkutut nafasnya menjadi panjang, juga bisa membuat perkutut menjadi bugar karena memang udara pagi itu sangat segar. Kita embunkan burung perkutut sampai kurang lebih pada waktu atau pada jam menginjak waktu duha atau matahari terbit sekitar pukul 7 atau setengah 8, kita bisa melakukan pembersihan sangkar. Pembersihan sangkar ini dilakukan untuk menjaga kesehatan burung perkutut tentunya. Jangan malas untuk membersihkan sangkar perkutut karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Sambil membersihkan sangkar, kita bisa cek pakan dan minumnya. Terutama pada air minum ini jangan kita jok atau kita isi ulang lagi. Lebih baik kita ganti dengan yang baru. Jadi penggantian air minum itu sangat penting untuk menjaga kesehatan perkutut tentunya. Penggantian bisa dilakukan ya maksimal 2-3 hari sekali. Setelah itu jangan dijok atau diisi ulang karena memang itu menurut saya kurang bagus atau sangat jelek. Lebih baik kita ganti saja. Selanjutnya masih di waktu duha, setelah kita membersihkan makan dan minuman perkutut, setelah kita membersihkan sangkar, mengecek makan dan minuman perkutut, kita bisa langsung jemur. Di sekitar jam 8 kita jemur. Penjemuran jangan digantang atau dilakukan di atas, tetapi kalau bisa penjemuran di bawah. Fungsi dan maksud tujuan penjemuran di bawah adalah untuk melatih mental perkutut. Jadi usahakan kalau bisa kita taruh di bawah sambil kita jemur, tetapi kalau bisa di tempat yang banyak lalu lalang orang lewat. Ini harus diawasi, jangan sampai ada kucing karena bahaya ini. Harus kita awasi kalau kita jemur di bawah. Penjemuran bisa dilakukan sampai pukul 10 atau 11. Setelah dijemur, kita pindah ke tempat yang teduh tapi masih di bawah. Ini untuk cooling down ya, untuk pendinginan. Tetapi jangan digantang dulu. Selanjutnya kita masuk waktu duhur. Waktu duhur baru kita pindah ke tempat yang sejuk atau tempat yang berangin, sepoi-sepoi. Misal di teras rumah atau di samping rumah, kita gantang di situ. Sehabis sholat duhur kita gantang di situ, biar dia merangsang dia untuk manggung karena seharian atau ketika penjemuran itu dilakukan di bawah, maka setelah digantang biasanya dia akan manggung. Itu untuk merangsang dia untuk manggung. Kita gantang sampai waktu asar. Nah, setelah sholat asar kita gantang lagi di tempat yang berbeda. Ini fungsi dan maksudnya adalah untuk melatih mental perkutut juga. Karena apa? Karena memang
kita membiasakan perkutut itu mau bunyi dimanapun, tidak hanya di satu tempat. Kebanyakan kasus seperti ini, ketika ada perkutut di rumah itu guacor, guayer, tetapi kalau kita pindah tempat itu dia tidak mau bunyi alias macet. Seperti itu juga banyak di gantangan atau di lubang-lubang perkutut. Ketika di rumah sangat gacor, tapi ketika sampai di trek mentalnya melempem, hanya tingak-tinguk saja, tidak mau manggung. Tuh, untuk melatih mentalnya kita pindah-pindah tempat. Nah, waktu asar itu kita mungkin, kalau waktu duhur kita gantang di depan atau di teras rumah, bisa. Kalau waktu asar kita gantang di belakang rumah atau di mana, yang penting tempatnya berbeda. Selanjutnya sampai waktu maghrib. Setelah sholat maghrib kita pindahkan burung ke dalam rumah. Ke dalam rumah ini maksudnya digantang di dalam rumah biar dia istirahat sejenak. Setelah waktu maghrib sampai waktu isya, sehabis sholat isya, ini juga sangat penting. Waktu isya ini kalau kita biasa burungnya biasa dikerodong, lebih baik dikerodong. Kalau tidak biasa dikerodong, ya tidak bisa dikerodong. Biasanya setelah habis sholat isya bisa kita beri doping atau extra fooding atau jamu-jamuan. Tapi kalau biasanya saya memberikan kacang hijau saja. Kacang hijau ini tentunya tidak punya efek samping karena dia memang alami dari tumbuhan. Pemberiannya pun juga jangan banyak-banyak ya. Kalau kita frekuensinya pemberian 1 minggu 3-4 kali itu ya maksimal 5 butir saja, seperti itu, jangan banyak-banyak. Setelah kita kasih extra fooding, lanjut kalau yang biasa dikerodong ya silahkan dikerodong, kalau yang biasa ablakan ya silahkan diablak. Kita pindahkan ke tempat yang sunyi senyap di dalam rumah, kalau bisa tempatnya sedikit gelap atau remang-remang, sambil kita kasih terapi. Terapi ini yang biasanya saya lakukan adalah terapi gemericik air. Di YouTube itu banyak, bisa di-download MP3-nya, banyak sekali. Terapi gemericik air itu fungsinya adalah untuk merilekskan perkutut atau untuk mengurangi stres, karena memang seharian sudah kita latih, sudah kita tempa. Biarkan malam itu dia rileksnya itu ya dengan terapi suara alam, terapi gemericik air seperti itu. Itu akan mempercepat proses penggacoran perkutut, sekaligus membuat perkutut menjadi perkutut yang bermental baja. Silakan dipraktekkan. Saya sendiri sudah mempraktekannya. Alhamdulillah beberapa kali kalau lomba gantangan perkutut, perkutut saya masih bisa mendapat nomor di gantangan, meskipun tidak selalu juara 1, tetapi masih mau bunyi di track. Tentunya perawatan yang konsisten, disiplin, telaten, sabar akan menghasilkan atau membuahkan perkutut yang bagus. Perkutut juga nanti akan membalas kepada kita dengan suara anggungannya yang indah. Itulah kenapa kita harus ikhlas dalam merawat burung perkutut. Kuncinya tetap sabar, ikhlas, konsisten, disiplin. Seperti itu, silahkan dicoba dipraktekkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.